Halo semuanya, ini Crash Movie hadir lagi nih. Kali ini kita akan membawakan film dengan genre action, pahlawan super yang pastinya dari anak kecil, anak muda sampai dewasa pasti senang banget nih sama film ini. Yaps, filmnya adalah Aquaman yang resmi rilis pada 26 September 2018 dan mendapatkan rating 6,8 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang penjaga mercusuar Thomas Curry menyelamatkan Atlanta, ratu bangsa bawah laut Atlantis saat badai melanda. Mereka akhirnya jatuh cinta dan memiliki seorang putra bernama Arthur. Dia dilahirkan dengan kekuatan untuk berkomunikasi dengan makhluk laut. Atlanta terpaksa meninggalkan keluarganya dan kembali ke Atlantis dan mempercayakan nudis Vulko untuk melatih Arthur. Bagaimana ya kelangsungan kehidupan Arthur sebagai manusia setengah ikan? Penasaran kan? Yuk bantu like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya kalian tahu film-film terbaru dari kita. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Dan inilah film Aquaman. Di saat hujan badai yang sangat deras, terdapat seorang pria penjaga mercusuar menemukan seorang wanita cantik yang terdampar dan terluka. Ia menyelamatkan wanita itu dengan membawanya ke rumah. Tapi ternyata wanita itu seperti makhluk dari kehidupan lain guys. Hari-hari selanjutnya mereka hidup bersama sampai akhirnya mereka jatuh cinta karena kebaikan Tom kepada Atlanta. Walaupun mereka spesies yang berbeda, mereka akhirnya memiliki anak bernama Arthur. Yang Atlanta yakin kalau Arthur bisa menyatukan bangsa di laut dengan di daratan. Saat Arthur menginjak umur 3 tahun, warga dari bangsa Atlanta datang menyuruh Atlanta untuk pulang. Karena ternyata Atlanta sudah dijodohkan dengan Raja Atlantis, jadi Atlanta mau tidak mau harus pergi demi menyelamatkan Arthur dan Tom. Dan Atlanta akan berjanji suatu saat akan kembali. I will return to you. Saat Arthur sekolah, dia berekreasi dan bermain ke akuarium terbesar, tapi dia diganggu oleh teman-temannya. Ikan hiu di situ pun langsung ikut marah dan hampir menyerang kaca yang ternyata tidak terima kalau Arthur diganggu, dan di sini Arthur memiliki kekuatan bisa berbicara dengan semua ikan guys. Di sebuah kapal terdapat sekumpulan perompak yang menyandera semua awak kapal dan bahkan membunuh salah satu dari mereka. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyerangnya yang ternyata itu adalah Aquaman, yaitu Arthur saat sudah dewasa. Arthur datang untuk menyelamatkan awak kapal yang disandera oleh perompak, dan dengan kekuatan yang sangat hebat, dia mampu menghabisi semua perompak di sana sendirian. Arthur marah karena perompak itu sempat membunuh salah satu manusia, sampai akhirnya perompak itu adalah anak dan ayah ini yang terjebak. Anaknya masih bisa kabur, tapi ayahnya terjebak dan akan tenggelam. Aquaman membiarkan hal itu karena mereka adalah orang jahat. Tom yang sudah makin tua ini selalu menunggu sang kekasih di pagi hari di dermaga. Aksi Arthur yang menyelamatkan banyak awak kapal yang hilang ini akhirnya diangkat oleh berita, dan ayahnya sangat bangga kepada Arthur. Bahkan preman-preman di sana meminta foto bareng nih sama Arthur. Di bawah laut di istana Atlantis terdapat Raja Atlantis bernama Raja Orm. Orm adalah saudara tiri dari Aquaman. Raja Orm mendapatkan informasi kalau Arthur sudah bisa menyelamatkan orang di lautan. Malam hari saat Arthur dan ayahnya pulang dari bar, terdapat seorang wanita bernama Mera yang ke daratan dan bilang kalau akan ada perang dari Atlantis dan Arthur harus menghentikannya kalau tidak mau semuanya makin parah. Tapi Arthur tidak percaya hal itu. Raja Orm menghampiri perompak tadi dan meminta kerjasama untuk membunuh Arthur. Is not one of us. He killed my father. Saat Arthur di jalan pulang, tiba-tiba tsunami datang, dan ini adalah tanda-tanda perang akan dimulai. Untungnya, Mera membantu menahan air dan menyelamatkan ayah Arthur dengan menarik air yang ada di dalam tubuhnya. Arthur akhirnya percaya sama perkataan Mera. Mera memberitahu di mana mereka akan memulai mencegah perang ini, dan Arthur yang sejak kecil sudah dilatih oleh orang Atlantis juga sudah tahu caranya bernafas dan berbicara di dalam air. Arthur sangat ingin bertemu dengan ibunya, jadi Arthur mengikuti Mera dan ikut ke Atlantis. Di Atlantis penjagaan sangat ketat dan kendaraan-kendaraan di sana juga sangat canggih guys, membuat Arthur terpesona karena dia baru pertama kali ke Atlantis. Mira mengajak Arthur ke tempat persembunyiannya yang di sana sudah ada Vulko, yaitu ajudan Raja Orm.
Vulko menjelaskan kalau perang sebentar lagi akan terjadi. Jadi Arthur harus menemukan tongkat Trisula milik raja sebelumnya yang tersembunyi di suatu tempat. Jika Arthur bisa mendapatkan Trisula itu, maka dia akan kuat melawan Raja Orm. Tapi tiba-tiba raja akan datang dan akan menangkap mereka. Mira dan Vulko berhasil kabur, tapi Arthur tertangkap guys. Arthur dibawa menemui dengan Raja Orm, dan Raja Orm bilang kalau dia sangat siap untuk bertarung. Dan jika memang Arthur bisa melawannya dan memenangkannya, maka dia tidak akan perang. Mira ternyata calon istri Raja Orm, tapi dia tidak setuju dengan Raja Orm. Arthur menyetujuinya dan mengingat masa-masa saat dia masih muda dan dilatih oleh Vulko yang dia masih belum menguasai kekuatan itu. You'll never be a king until you've mastered it. Pertandingan akan dimulai. Mira yang mulai menahannya ini tidak didengarkan oleh Raja Orm. Arthur datang dan menerima tantangan dari kakaknya sendiri. Mereka pun mulai bertarung dengan disaksikan oleh semua rakyat Atlantis. Dan siapa yang kalah maka akan ditaruh di kobaran api. Dari pertarungan pertama, Arthur sepertinya sudah kalah nih, karena dia masih tidak terlalu kuat untuk bertarung di laut. Sampai tongkatnya patah guys. Tiba-tiba Mira langsung meluncur dan menyelamatkan Arthur dan membawa Arthur pergi. Semuanya termasuk Raja Orm mengejar Mira dan Arthur sampai dia keluar ke kota Atlantis. Dan di laut Mira pergi ke Sahara Barat dan dia naik pesawat untuk ke tempat yang diberitahu Vulko. Aksi yang dilakukan oleh Mira ini sudah dianggap pengkhianatan kepada Atlantis, dan jika dia kembali maka dia pasti akan dihukum. Jadi sekalian saja Mira pergi. Mira dan Arthur akhirnya tiba di suatu tempat. Raja Orm meminta perompak yang musuh Aquaman ini untuk mencari Aquaman dan memberikannya customer serta senjata yang sangat kuat guys. Arthur dan Mira terus berjalan di tengah gurun walaupun mereka masih tidak bertemu dengan apa-apa. Tapi tiba-tiba pijakan Arthur berlubang dan dia terperosok ke dalam bersama Mira. Di dalam itu ternyata ada sebuah gua guys yang ada pintu gerbangnya gitu. Mira membuka gerbang itu dengan alat yang diberikan Vulko, tapi dia butuh air untuk menyalakan alat itu, dan alat itu pun terbuka. Sebuah bayangan raja muncul dan memberikan petunjuk selanjutnya kepada mereka, di mana mereka bisa mendapatkan Trisula. Beyond the edge of the world to the hidden sea. Di Sisilia, Italia, Arthur dan Mira berjalan. Mira sangat lucu guys, karena dia tidak tahu makanan yang boleh dimakan dan tidak. Arthur dan Mira tiba melihat tempat di mana mereka menemui Trisula yang mengarah ke laut bagian selatan. Tapi tiba-tiba perompak dengan kostum yang canggih itu menerjang Mira dan Arthur. Mira dikejar oleh para robot dari Atlantis untuk dibawa lagi, sedangkan Arthur masih kejar-kejaran nih dengan perompak itu. Aksi Mira sangat hebat guys. Dia berhasil kabur dan loncat ke sana ke sini menghindari tangkapan, sedangkan Arthur juga berusaha melawan perompak itu. Sampai akhirnya Mira berada di sebuah bar yang dia bisa mengendalikan air dan memecahkan sebuah botol yang ada di sana. Arthur yang hampir kalah ini memiliki ide dan melemparkan 2 bola rantai yang mengenai leher perompak-perompak itu dan mereka pun tenggelam. Arthur dan Mira akhirnya selamat. Mereka melanjutkan perjalanannya menaiki kapal. Arthur bilang kalau sebenarnya dia takut Mira terbunuh karena Mira melakukan ini demi menyelamatkan Arthur guys. Vulko ditangkap oleh Pangeran Orm karena dia ketahuan berkhianat di belakangnya dan membela Arthur. Pada malam hari, Arthur dan Mira seperti diserang oleh makhluk-makhluk mengerikan guys, yang menandakan kalau mereka sudah hampir sampai, dan itulah makhluk yang ada di sana. Untungnya makhluk itu takut akan sinar guys, jadinya Arthur menyalakan obor dan berenang ke bawah laut bersama Mira. Tapi di dalam laut makin banyak banget nih makhluk-makhluk mengerikan, dan mau tidak mau Arthur dan Mira harus menembus awan listrik. Arthur akhirnya selamat dan muncul di laut tersembunyi, sedangkan Mira ditolong oleh salah satu makhluk di sana. Tapi makhluk itu membuka topengnya, yang ternyata itu adalah ibu kandung Arthur guys, yang selama ini selamat dari hukuman dan terjebak di sana. Ibu Arthur menceritakan kepada Arthur dan Mira kalau Trisula di dalam gua yang hanya bisa diambil oleh jiwa raja sejati. Arthur pun tidak pikir panjang dan dia mencoba mengambilnya. Di dalam gua itu emang benar, Trisula Sakti itu dipegang oleh patung raja dan dijaga oleh siluman ular laut yang sangat besar.
Arthur menjawab pembicaraannya dan membuat siluman ular itu kaget karena baru kali ini ada manusia yang bisa berbicara dengannya. Arthur pun dipersilakan mengambil Trisula itu dan ternyata Trisula itu berhasil lepas dan cocok dengan Arthur yang membuat Arthur keluar menjadi Aquaman yang makin kuat. Di lautan, warga Atlantis dan warga laut lainnya malah berperang karena mereka tidak bekerja sama dan malah menghancurkan satu sama lainnya supaya menjadi penguasa lautan. Tapi tiba-tiba Aquaman muncul dengan kekuatannya yang baru ini dan menghentikan perang serta melawan Orm. Arthur dan Mira berpelukan dan perciuman guys, karena ternyata mereka saling mencintai. Mira juga terus membantu Arthur melawan orang yang jahat dan memaksa untuk melakukan perang. Di atas kapal di daratan, Orm dan Arthur bertarung. Kini dengan kekuatan yang sangat seri, intinya mereka sama-sama kuat guys. Tapi ya, yang jelas lebih kuat Arthur. Arthur bisa mematahkan Trisula dan membunuh orang, tapi Arthur memilih untuk tidak melakukannya. Ibu Arthur muncul dan dia memeluk Orm dan dia bilang kalau dia tidak ingin anak-anaknya bermusuhan. Dan akhirnya Orm pun ditangkap dan kekuasaan Atlantis kini berada di tangan Arthur sebagai Raja Atlantis yang baru. Kebesokannya di pagi hari, kebiasaan Tom yang selalu jalan ke dermaga untuk kepulangan Atlanta yang kini berakhir bahagia karena Atlanta bisa kembali dan bertemu lagi dengan Tom. Gimana guys? Filmnya keren banget kan? Aksi Aquaman emang tidak usah diragukan lagi. Siapa yang jadi ngefans sama Aquaman setelah tahu film ini? Tapi kalian tenang aja, film Aquaman ini masih ada lanjutannya loh dan bakalan kita review di film selanjutnya. Yang sepertinya perompak ini masih hidup dan masih akan terus memburu Aquaman. Kalau begitu, sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you!